Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada berita menarik kawan-kawan. Rocky Gerung 100% dukung Anies, men. Wah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Rocky Gerung ini adalah pengamat politik. Saya juga bisa bilang bahwa selain pengamat politik, sebenarnya Pak Rocky Gerung ini adalah seorang jurnalis juga kalau saya bilang. Kemudian Pak Rocky Gerung ini kan ya seolah-olah di dalam akunnya itu atau di YouTube-nya itu kan video-videonya itu tidak kentara dalam memilih presiden, itu tidak kentara dalam semuanya dihantam lah kalau dari Pak Rocky Gerung. Dan seolah-olah ketika berbicara masalah Pak Anies kadang juga membela, kadang juga menyerangnya ketika Pak Anies membuang bukan membuang ya, tidak mengambil atau membiarkan Pak Ahy pergi. Itu Pak Rocky Gerung waktu itu memang sangat brutal sekali dalam menyerang Pak Anies, katanya Pak Anies rugi ketika Pak Ahy pergi. Tetapi kawan-kawan, ketika kemudian berbicara masalah Pak Prabowo, ya Pak Rocky Gerung ini juga cenderung untuk membela Pak Prabowo, cenderung terlihat juga sebagai pendukung Pak Prabowo. Ya, Pak Rocky Gerung ini saya lihat sebagai tokoh yang juga hampir mirip dengan Pak Jokowi. Bedanya Pak Jokowi memainkan dua kakinya, satunya di Pak Prabowo, satunya di Pak Ganjar. Dan kalau Pak Rocky dia memainkan memainkan pilihannya antara kesannya ke Pak Anies, ada juga kesan bagusnya ke Pak Prabowo itu. Kalau Ganjar memang selalu dihantam oleh Pak Rocky itu. Tetapi kali ini kawan-kawan kita juga akan membahas tentang Rocky Gerung turut menanggapi kasus dugaan korupsi mantan SEL itu. Katanya upaya penjagalan Anies Baswedan. Tapi memang ya bisa jadi juga karena Pak Mentan itu adalah kader Nasdem yang juga berasal dari Makassar. Dan seperti kita ketahui banyak sekali pendukung Pak Anies di Makassar. Kemarin ada jutaan orang yang turun ke jalan bersama Pak Anies dan Muhaimin Iskandar. Ya, kita bisa baca juga bahwasannya inilah yang kemudian respon kaget atau respon dari kepanikan istana yang melihat bagaimana kemudian dukungan Pak Anies yang terlihat unstoppable itu. Dan inilah yang akan kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Coba kita dalami hal ini. Pengamat politik Rocky Gerung turut menyoroti kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian itu yang kekinian tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, kasus yang menyeret nama Mentan Pak Syahrul Yassin Limpo itu tak lepas dari sangkut paut momentum politik. Pak Rocky menyebut hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjegal Pak Anies Rashid Baswedan maju sebagai calon presiden kawan-kawan. Sebabnya Pak Syahrul Yassin Limpo ini merupakan kader Partai Nasdem yang mengusung Pak Anies Rashid Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Dan terlebih yang menghangatkan lagi sebab Pak SEL ini juga berasal dari Makassar itu. Karena ada momentum politik, lalu orang menganggap ini korupsi yang ditunggu saatnya. Itu namanya bukan pemberantasan korupsi, tetapi tukar tambah dengan kepentingan politik. Seperti itu kalimat dari Pak Rocky dalam senior yang dinyatakan oleh akun resminya di YouTube itu. Nah, kawan-kawan, sebelumnya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi BTS 4G juga merupakan kader dari Partai Nasdem. Seolah-olah ini memberikan kesan kepada masyarakat bahwasanya ya inilah cambuk yang dilakukan istana untuk Nasdem yang telah berani-beraninya menggandeng Pak Anies menuju Pilpres 2024. Hal ini mengingat
kasus serupa yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang juga merupakan kader Partai Nasdem. Nah, semakin terlihat bahwa ada upaya untuk menghubungkan antara kasus korupsi dengan momen politik. Itu yang buruk. Itu justru akan memperburuk citra Pak Jokowi di hari-hari terakhir dia. Seperti itu ucapan dari Pak Rocky Gerung, kawan-kawan. Nah, lalu kawan-kawan, Pak Rocky juga berpendapat upaya penjagalan ini dilakukan untuk mengurai pengaruh kuat Pak Anies Rashid Baswedan di Makassar. Maka dari itu, dirancang serangan terhadap kader Nasdem dengan menyeretnya dalam kasus korupsi untuk mengurai pengaruh tersebut. Karena itu kawan-kawan, supaya gravitasinya tidak terlalu kuat, maka orang yang ada di situ, yaitu mantan Syahrul Yassin Limpo, itu diobok-obok rumahnya itu. Nah, Presiden Jokowi mungkin tiba pada fakta bahwa ini Anies sudah astagfirullah itu. Tidak ada yang bisa memberhentikan Pak Anies saat ini, dan dukungan terus mengalir kepada Pak Anies. Tetapi upaya untuk mencegah atau memungkinkan pencalonan Pak Anies itu tidak mulus tetap akan diupayakan. Itu seperti itu ucap dari Pak Rocky Gerung, kawan-kawan. Nah, sebelumnya penyidik KPK menggeledah rumah dinas mantan Syahrul Yassin Limpo, kawan-kawan, atas dugaan korupsi. Penggeledahan tersebut terjadi pada Kamis 28 September 2023 hingga pada Jumat, hingga ini berlangsung 2 hari pada pagi harinya, kawan-kawan. Nah, kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tersebut mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak. Namun, tidak hanya sekedar kasus korupsi biasa, ada spekulasi bahwa kasus ini memiliki kaitan dengan politik. Pendapat ini disampaikan oleh pengamat Pak Rocky Gerung tadi, kawan-kawan. Menurut Pak Rocky, ini wilayah menariknya di wilayah ini, kawan-kawan. Mungkin terlalu banyak pendukung Pak Anies di Makassar sehingga dianggap ada pusat pengaruh baru di sana. Untuk mengurangi pengaruh ini, dilakukan serangan terhadap Syahrul Yassin Limpo dengan menyeretnya dalam kasus korupsi itu. Dalam pandangan Pak Rocky Gerung, Presiden Jokowi mungkin menghadapi fakta bahwa Anies adalah kandidat yang sulit untuk dikalahkan. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, dari sini kita juga sudah bisa membaca arah pergerakan pemilihan Pak Rocky itu. Arah pilihan Pak Rocky itu dari info Al1 juga nih. Itu dia bilang bahwa Pak Rocky itu sudah 100% dukung Pak Anies Rashid Baswedan. Dan saya pikir juga ini menjadi berita yang bagus buat para pendukung Pak Anies dan para relawan. Juga saya pikir ini sangat mengesankan buat mereka. Dan buat kawan-kawan yang ada di sini, apakah kalian juga merasa gembira ketika Pak Rocky Gerung 100% mendukung Pak Anies, ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.